Haleluya. Semoga berkat Tuhan ada pada semua orang yang hadir hari ini. Amin. Di Wahyu pasal 4 bicara tentang wahyu takhta Tuhan dan orang-orang yang melihatnya, malaikat-malaikat, 4 makhluk hidup yang di hadapan takhta Tuhan. Pengakuan mereka adalah kudus, 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 Tuhan yang Maha Kuasa. Di Kisah Para Rasul juga sama. Pasal 7, waktu Diaken Stefanus sedang dilempari batu, Tuhan membuka mata dia untuk menunjukkan takhta kepada dia. Dan pengakuannya adalah kudus, kudus, kudus. Pengakuan kita pagi ini, saya doa, adalah kudus, kudus, kudus. Hanya orang yang lihat takhta Tuhan, yang bisa melihat takhta Tuhan, hanya mata orang yang dibuka oleh Tuhan bisa mengatakan kudus, kudus, kudus. Jadi semoga itu menjadi pengakuan kita pagi ini. Dalam kata lain, semoga Tuhan membuka mata kita agar kita bisa melihat takhta Tuhan pagi ini. Dan di saat kita melihatnya, untuk Diaken Stefanus, batunya pun yang sedang dilempari kepada dia, batu yang membunuh dia, sedang membunuh dia, bukan sebuah masalah. Masalah kita pagi ini atau di hidup kita, kalau kita bisa melihat takhta Tuhan, saya percaya masalah itu semua akan hilang. Semoga kita di hari Tuhan ini bisa menerima berkat itu. Hari ini lewat Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39, saya ingin sharing firman dengan judul Batra Nuh dan Yesus. Saya nggak tahu apakah kalian telah memperhatikan, kita sering belajar hari Sabat dan Yesus, mana dan Yesus, dan hari ini Batra Nuh dan Yesus. Ini adalah hal-hal yang Yesus menekankan waktu dia datang ke bumi ini, di saat dia menyatakan diri dia. Dia bilang, saya adalah roti hidup, saya adalah Tuhan hari Sabat. Jadi melalui pelajaran ini, semoga kita bisa lebih mengenal Yesus, sama seperti Yesus ingin dikenal oleh kita. Sering sekali kita berusaha untuk mengenal Tuhan atau Yesus menurut dengan keperluan saya, pengertian saya. Menurut saya Tuhan tuh harusnya seperti begini gitu. Tapi Yesus menyatakan diri tidak sesuai dengan apa yang orang-orang harapkan. Tetapi Yesus datang dengan apa adanya dia. Jadi mari kita bisa menerima Yesus, siapa sebenarnya Yesus, dan bukan bagaimana saya ingin Tuhan itu seperti itu. Mengerti zaman Nuh dan Batra Nuh adalah hal yang sangat penting. Karena Yesus bilang, kedatangan anak manusia, dia sedang bicara mengenai kedatangan dia yang kedua. Akan seperti zaman Nuh. Oleh karena itu, untuk kita bisa menerima Yesus, untuk kita bisa ketemu dengan Yesus yang akan kembali, kita harus mengerti cerita-cerita iman dan Batra Nuh. Sebelum-sebelumnya kan saya udah sering sharing bahwa Alkitab itu ditulis ada dalam perumpamaan, ada patternnya, dan Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saya udah kasih tahu yang akhir daripada mulanya. Maka Alkitab itu cukup informasi, cukup pattern, cukup segala caranya, metodenya untuk kita bisa mengerti. Kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan, saya nggak tahu. Karena Tuhan udah tunjukkan di sini, di sana, di mana-mana. Coba kita lihat misalkan ciptaan dan penyelamatan dalam 4 cerita ini, kita lihat patternnya. Pertama, mengenai hari penciptaan. Pada mulanya adalah kegelapan, kekacauan, kekosongan, tidak berbentuk. Dan di tengah-tengah situ, Roh Allah melayang-layang di atas samudera air. Roh Allah melayang-layang di atas samudera air. Setelah itu pekerjaan penciptaan mulai. Pekerjaan penciptaan adalah tentang pemisahan dan pengudusan.
memisahkan terang dari gelap, memisahkan air atas dari air bawah, dan lain-lain. Dan pekerjaan penciptaan ini dilakukan dalam 3 struktur atau struktur 3 hari, lalu diulang lagi 3 hari dalam format yang berbeda. Pada akhir dari ciptaan itu adalah dilahirkan atau diciptakan Adam. Tuhan menaruh gambaran Allah di dalam dia, dan Tuhan melihat, dan Tuhan bilang itu adalah sangat baik. Dan setelah itu Tuhan kasih kepada dia berkat di dalam langit dan bumi. Itu adalah ciptaan baru, langit dan bumi, dan Tuhan memberi berkatnya kepada Adam. Berkat langit dan bumi, dan hasilnya dari semuanya adalah istirahat, hari Sabat. Sekarang mari kita pikirkan cerita Nuh, zaman Nuh. Ada kejahatan dan kekacauan secara rohani. Bahtera Nuh Tuhan izinkan melayang-layang di atas samudra air dan dibaptis lewat air penghakiman menurut 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21. Lewat bahtera Nuh dan melalui penghakiman air bah ada pemisahan yang juga dikenal sebagai penyelamatan dan penghakiman. Pemisahan antara yang beda-beda yang ada di luar bahtera melawan mereka yang di dalam bahtera. Dan mereka yang di dalam bahtera ada pemisahan lagi 3 tingkat di dalam bahtera. Keluarga Nuh setelah air bah diberkati di langit baru dan bumi baru dengan cara yang sama. Adam diberkati dalam ciptaan baru, Taman Eden dan langit dan bumi. Keluarga Nuh menerima berkat untuk beranak cucu, dan Adam juga, dan setelah itu hari Sabat. Hari ke-7, hari Sabat, istirahat. Sekarang kita balik ke zaman Yesus. Sebelum Yesus dilahirkan, periode waktu itu disebut sebagai periode kegelapan. Tidak ada wahyu dari pekerjaan Tuhan, tidak ada nubuat, tidak ada nabi-nabi, dan ada banyak korupsi yang dikuasai oleh orang-orang kafir dan kekuasaan dari orang kafir. Tapi Yesus datang, dan lewat pembaptisan Yesus kita bisa lihat burung merpati itu memperwakilkan Roh Kudus melayang-layang di atas air, sama seperti Yesus keluar dari air. Lewat kayu salib Yesus ada pemisahan orang-orang yang menjadi percaya kepada dia dan orang-orang yang menolak dia. Pemisahan ini juga adalah penyelamatan. Dan Yesus lewat kebangkitan dan kenaikan Yesus membuka dunia baru, langit baru, bumi baru dari iman dan perjanjian baru. Dan Yesus memberikan damai dan menjanjikan Sabat yang kekal. Sekarang yang terakhir, akhir zaman. Waktu kita sekarang, zaman yang Yesus katakan bahwa zaman itu akan sama seperti zaman Nuh. Zaman itu zaman kegelapan dan dosa. Tetapi saat ini sekarang adalah zaman Roh Kudus yang melayang-layang di atas kegelapan. Setelah Yesus bangkit dan naik, Roh Kudus datang. Yesus kirim kita Roh Kudus. Jadi ada waktu Roh Kudus di mana kita berkomunikasi dan kita terima berkat. Kita berkomunikasi dengan Allah Bapa kita terima berkat dari Dia, dan kita terima Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan pemisahan. Pekerjaan pengudusan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun harus ada pekerjaan seperti ini. Dan di zaman akhir dari zaman itu adalah langit baru, bumi baru, dan Sabat yang baru. Kalau lagi catat 1 Timotius pasal 6 ayat 14, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan ayat 8.
Titus pasal 2 ayat 13 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Jadi dalam ulangan pekerjaan penyelamatan Tuhan ini, kita ada di tahap yang paling akhir. Dan kita hidup di masa di mana kita harus siap-siap. Sama seperti Nuh mempersiapkan Batra, dan saya doa agar semua orang di sini akan memiliki Batra Nuh dan akan masuk ke dalam Batra rohani itu di akhir zaman. Dan saya sungguh-sungguh doa rumahmu, rumah tanggamu, dan gereja ini akan menjadi Batra rohani di akhir zaman. Apakah kamu akan di dalam atau di luar Batra itu? Jadi mari kita pikirkan lebih lagi mengenai apa yang Tuhan sedang mengajarkan kita dalam Alkitab tentang zaman Nuh dan zaman Nuh di dalam Batra dibandingkan dengan Yesus dan akhir zaman. Jadi pelajaran Nuh dan zaman-zaman ini adalah pelajaran yang sangat dalam, sama seperti samudra air itu sangat dalam. Kita tidak mungkin bisa selesaikan semuanya dalam satu hari. Tetapi hari ini saya akan sharing hanya beberapa poin. Yang pertama, batranya. Batra itu apa? Kejadian pasal 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam Batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi Batra dibandingkan dengan air bah. Ada orang yang di dalam air bah, di dalam air, ada orang yang masuk ke dalam Batra, itu saja. Hanya 2 tempat pada akhirnya. Dan Batra adalah sesuatu yang Tuhan kasih tahu Nuh untuk siapkan. Dan Tuhan kasih instruksi. Akan ada 3 lantai katanya, kayak Tritunggal Allah, 3 dimensi. Panjang, tinggi, lebar. 300 kali 30 kali 50. Itu menyimbolkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akan ditutupi dengan tar, akan ada kayu gofir, dan pada akhirnya membutuhkan perlu ketaatan total untuk bisa membangun Batra itu. Bukan kemampuannya Nuh, bukan karena Nuh pintar, tetapi ketaatan Nuh yang membuat dia bisa menyelesaikan Batra itu. Karena pada akhir dari pasal 6, kejadian pasal 6, dikatakan Nuh lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Jadi Batra ini adalah sesuatu yang dibangun melalui ketaatan. Jadi semoga kita tetap membangun Batra rohani lewat ketaatan kita. Tetapi ketaatan itu datang dari mana? Dari mana? Ketaatan tidak datang hanya karena kamu dilahirkan dengan karakter yang taat, atau karena kamu warna kulit kamu apa, atau kamu tuh laki atau perempuan. Ketaatan itu hanya dari iman. Dan iman adalah hadiah dari Tuhan. Dan kita tahu Roma pasal 10 ayat 17 beritahu kepada kita iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Dan lewat seri sejarah penebusan, Pendeta Abraham Pak telah mengajarkan kepada kita bahwa Nuh memiliki iman karena dia terima firman dari guru-guru dia. Yang kebetulan bapak dia, kakek dia, nenek moyang dia. Maka apa yang kita sedang pelajari sekarang, mendengar firman Tuhan ini semua untuk apa? Agar kita bisa memiliki iman. Agar iman itu bisa memiliki ketaatan. Agar ketaatan itu akan membuat kita bisa menyelesaikan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita mengenai Batra ini. Dan itu pada akhirnya akan menyelamatkan kita. Dan Batra ini adalah tempat persembunyian kita. Alkitab beritahu kepada kita, tidak akan ada satu tempat di bumi ini, tidak penting itu tempat persembunyian di bawah tanah atau dimanapun, tidak akan ada tempat di mana penghakiman itu tidak akan menyentuhnya. Jadi tempat sembunyian kita di mana?
Raja Daud, dia berseru dan berdoa, Tuhan Allahku, batuku, tempat perlindunganku. Tuhan itu adalah tempat kita sembunyi, tempat perlindungan. Kita harus tahu di mana untuk bersembunyi. Yeskel pasal 3 ayat 24, tetapi masuklah roh itu ke dalam aku dan ditegakkanlah aku, lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Jadi Roh Kudus yang akan kasih tahu kepada kita kapan dan di mana untuk bersembunyi. Tetapi secara fisik sebenarnya nggak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi di manakah tempat kita bersembunyi? Di Mesir, waktu Tuhan menghakimi Mesir lewat 10 malapetaka, 10. Waktu itu umat Israel tinggal di dalam Mesir, tetapi tempat mereka bertinggal yang disebut Gosen itu dilindungi oleh Tuhan. Jadi waktu ada kegelapan di seluruh Mesir, Gosen itu penuh dengan terang. Saya doa gereja Sion ini akan menjadi tempat seperti itu di akhir zaman, agar rumahmu akan menjadi tempat seperti itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi di saat Roh Kudus, di saat Tuhan ada bersama kita di sana. Hidup bersama Dia itu menjadi tempat sembunyi. Yeremia 50 ayat 8, Wahyu pasal 18 ayat 4. Wahyu 18 ayat 4, suara dari surga yang berseru, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Jadi itu tempat kita sembunyi. Di tempat yang tepat, waktu yang tepat, suara Tuhan itu akan membantu kita untuk bersembunyi dari penghakiman itu. Tetapi kalau kita memperlambat, kalau kita tidak memiliki ketaatan, mungkin kita bilang, oh saya udah taat, tapi bukan di waktu yang tepat. Mungkin kita akan hilang waktu untuk bersembunyi di tempat yang ditentukan. Jadi zaman Nuh itu sangat penting mengajarkan kita bagaimana untuk siap-siap buat akhir zaman. Oh, nanti kalau waktunya tiba, pasti saya bisa selamat. Tidak seperti itu. Kita harus bangun baterainya. Dari waktu Tuhan datang sampai penghakiman, masa waktu itu adalah kesempatanmu. Itu waktunya kita bisa mengkonfirmasi penyelamatan kita. Jadi bukannya karena, oh saya urusin urusan saya dulu, nanti kalau waktunya datang baru saya bertobat dan masuk, saya lompat ke dalam baterai itu. Tidak seperti itu. Kita harus keluar dari dunia dulu untuk menghindari kita kelelep. Karena airnya akan datang. Di kitab Wahyu pasal 12 ayat 15 sampai 16. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Dan perempuan ini adalah lambang dari gereja akhir zaman. Supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi si setan ini keluarin air kepada gereja-gereja akhir zaman. Agar dia bisa membuat gereja-gereja dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan, yaitu gereja itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi itulah tempat persembunyian kita di saat Tuhan mengizinkan bumi untuk menelan airnya. Jadi air itu apa? Mazmur 42 ayat 7 beritahu kepada kita, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi air itu adalah bangsa, rakyat, kaum, dan bahasa. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Maka air adalah hal-hal yang setan gunakan untuk membuat kita kelelep. Jadi air-air itu bagi kita apa hari ini? Kepada anak-anak kita apa hari ini?
itu adalah dosa dari dunia ini, cara-cara dunia. Lebih spesifik lagi, hal seperti ateis, seperti penyembah berhala, kedegilan, keinginan dunia sekuler. Ini adalah air bah dunia yang ingin menghanyutkan kita. Jadi bagaimana kita bisa selamat dari semua hal ini? Bahtera adalah tempat persembunyian. Dan kenapa Bahtera itu tempat persembunyian? Kenapa? Karena Bahtera mengambang di atas air. Bayangkan, kita bangun selama 70-80 Bahtera itu, lalu air bahnya mulai. Dan baterainya tetap di lantai, di bawah air, bukan di atas. Tanya diri kita sendiri, apakah iman kita akan naik di saat airnya datang, atau akan tetap di dalam air? Kita pikir, menurut saya ada iman, saya sedang berusaha menjalankan kehidupan iman, tapi kalau Tuhan tidak mengakui iman itu, di saat air bah itu datang, iman itu tidak akan mengambang ke atas di saat angin datang. Ini kan kapal-kapal ini, perahu ini, Bahtera, di saat air datang, baterainya naik dengan air. Di saat penderitaan, kegelapan, cobaan semua datang, Bahtera itu ada di atas semuanya. Di saat burung Raja Wali terbang di langit dan ada angin badai, apa yang terjadi? Apa yang burung Raja Wali lakukan? Mereka bisa terbang lebih tinggi, lebih kuat anginnya, yang adalah penderitaan dan kesusahan. Orang yang memiliki iman seperti Raja Wali, imannya akan terbang jauh lebih tinggi lagi, akan lebih dekat ke Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak tahu caranya untuk berterbang di atas angin atau mengambang di atas air di saat penderitaan datang, mereka akan tertutup dengan air itu atau angin itu dan jatuh ke bawah. Jadi iman kita seperti apa? Apakah kita sedang mengambang? Kita keluar ke dunia. Di luar bukan hanya hujan secara hurfiah sekarang, tapi dunia ini. Kita semua hidup di dalam air bah. Kita di dalam air atau kita ada di atas. Kita kayak surfing gitu di atas air. Kenapa Bahtera itu tempat bersembunyi? Karena dia tahu caranya untuk menolak air itu. Kamu tahu gak cara berenang? Cara mengambang gimana? Kayak gini. Nah, tarik napas. Kita menolak. Kalau kita mulai meminum airnya, menelan airnya, kita akan tenggelam. Jadi harus menolak air itu. Harus ada penolakan. Di saat angin tiup, harus menolak untuk anginnya bisa dorong kita naik. Jadi air pun, kalau airnya naik, kita harus tekan ke bawah, menolak, baru airnya bawa kita naik. Jadi kita memiliki penolakan itu, atau kita sedang menyerap air dunia di saat cobaan datang, di saat dosa-dosa datang, di saat kesedihan, di saat rasa depresi atau kegelapan datang. Apakah kita cukup lewat iman untuk bisa menolak, atau kita hanya menyerap semuanya sampai kita tenggelam di bawah semua masalah? Poin kedua, yang pertama Bahtera, yang kedua mari kita pikirkan orang-orang yang masuk, manusia dan binatang yang masuk ke dalam Bahtera. Kejadian 7 ayat 8-9. Ada dua macam orang yang masuk ke dalam Bahtera, itu Nuh dan keluarganya. Perbedaan Nuh dan keluarganya apa? Nuh adalah orang yang menerima wahyu langsung dari Tuhan. Keluarga dia, mereka adalah orang-orang yang menerima wahyu secara tidak langsung melalui Nuh. Hal yang sama, mereka semua mentaati firman Tuhan, dan mereka semua takut akan firman. Dan juga ada binatang-binatang yang masuk ke dalam Bahtera, dan mereka pun ada dua macam binatang, yang bersih dan yang kotor atau yang... Ini menunjukkan kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman, Bahtera Tuhan di akhir zaman, harus menerima ini semua yang macam-macam ini di dalam gereja kita.
ada binatang yang bersih dan yang najis, yang kotor. Tetapi setelah mereka masuk ke dalam Batra, semuanya selamat. Ada orang dari kategori yang berbeda. Sebenarnya kita semua orang berdosa kan? Sebelumnya kita semua juga orang berdosa kok. Tetapi karena Yesus telah menerima kita di saat kita itu belum dibersihkan, dan maka sekarang kita bisa percaya bahwa kita sudah dibersihkan. Dan itu yang harus terjadi. Bukan hanya di gereja, di dalam lingkungan gereja, tetapi di dalam kehidupan pribadimu sendiri pun. Semoga kita bisa menerima Dia. Kadang kita menolak yang kotor kan, yang saya nggak terbiasa. Ingat gak Petrus? Waktu dia doa, Tuhan tunjukkan penglihatan binatang-binatang yang haram dan Tuhan bilang makan. Dan Petrus bilang nggak bisa, ini kan melarang hukum Taurat, saya nggak bisa lakukan itu. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Tapi Tuhan bilang, makan. Lalu Tuhan bilang, Tuhan kasih dia tugas baru untuk menyampaikan firman ke orang-orang yang bangsa lain. Untuk menginjil, kasih firman, menyelamatkan orang kafir. Batra Nuh bukan hanya untuk 8 orang itu, tetapi untuk siapapun yang mau masuk dan diselamatkan. Saya sungguh-sungguh doa dari diri saya sendiri sampai semua pemimpin dan semua anggota Gereja Sion, agar kita bisa percaya bahwa Gereja Sion ini adalah untuk semua orang yang ingin masuk untuk diselamatkan. Amin. Kita bekerja dengan tema sejarah penebusan untuk semua bangsa-bangsa, berarti segala macam orang kan. Yesaya 11 ayat 6-8. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Hal ini harus terjadi, harus genap. Saya kayaknya udah pernah sharing mengenai ini dulu banget waktu saya sekolah SMP. Saya pergi krusade penuaian, stadium penuh dengan orang-orang Kristen. Dan satu hal yang masih diingatan saya, ada sebuah kelompok ratusan preman, orang-orang yang kelihatannya kayak preman, badannya penuh tato, laki-laki masuk. Dan saya pikir awalnya, astaga, mereka kesini untuk mengacaukan karena ada perkumpulan Kristen. Pikiran salah saya itu karena saya menghakimi mereka, dan tetapi mereka duduk di bagian depan, di tengah. Lalu tiba-tiba, ini orang-orang yang pakai baju jaket kulit, badan gede-gede, tato di mana-mana, rambutnya aneh-aneh dan tatoan. Saya bukan bilang kalian harus tato ya, jangan tato. Tetapi mereka duduk dan mereka mulai untuk memuji Tuhan. Mereka mulai menangis, mulai angkat tangannya. Dan itu sangat memberkati saya. Jadi langsung pikiran saya yang menghakimi orang itu kaget. Hati saya bilang, wah kok orang seperti ini bisa memuji Tuhan seperti itu. Dan daripada memuji Tuhan, saya melihat mereka. Jadi siapa yang lebih baik? Mereka memuji Tuhan, saya melihat mereka dengan mata yang menghakimi. Saya pikir itu orang-orang najis, tapi mereka lebih bersih dari saya. Mereka dengan murni, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling indah di saat saya melihat di tempat-tempat penyembahan. Kenyataan bahwa orang-orang yang saya pikir orang-orang itu kasar dan keras, tetapi ternyata tidak. Mungkin dulunya seperti itu, tetapi di saat firman Tuhan menyentuh hati mereka,
Mereka menjadi satu untuk menyembah Tuhan, dan itu sangat luar biasa. Semoga kita bisa melihat itu di Singapura, melihat hal itu terjadi di Gereja Sion. Amin. Hosea pasal 2 ayat 18 juga. Kalau Indonesia ayat 17. Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan pencuri di sebelah kanan, bukan hanya untuk orang-orang seperti pencuri itu di sebelah kiri, tetapi juga untuk orang Yahudi, untuk tentara Roma yang sedang menyalibkan dia. Poin ketiga, kita pikirkan mengenai pintu Batra. Kita bisa bicarakan hal-hal yang lain, tetapi mengenai pembangunan kita hanya akan bahas mengenai pintu Batra. Pintunya spesial karena ada di samping. Mungkin untuk lihat manusia dan binatang masuk, tetapi pintu itu tidak ditutup oleh Nuh, tetapi ditutup oleh Tuhan sendiri, kata Alkitab. Dan Nuh itu kelihatannya seperti tidak bisa mengontrol pintu itu. Pintu itu dikontrol oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu yang mengontrol seluruhnya Batra itu. Bayangkan, kamu yang seluruh hidup kamu berusaha untuk bangun Batra itu 70-80 tahun proyek besar ini. Tuhan suruh kamu yang kerjakan. Kamu tuh pemimpinnya, kamu yang atur semuanya, pakai duit kamu, waktu kamu untuk membangun Batra itu. Dan setelah selesai, Tuhan bilang, oke, bagus. Sekarang saya yang kontrol. Kamu bisa melepaskan itu gak ke Tuhan? Gampang untuk bilang, tapi kalau kamu pernah melakukan proyek di gereja atau pembangunan di gereja, tidak gampang untuk melepaskan dan bilang, oh Tuhan, Engkau aja yang jalankan semuanya. Kita menjalankan hidup kita. Apalagi hidup kita sendiri, iman kita sendiri, anak-anak kita sendiri, keluarga kita sendiri kita anggapnya. Jadi sulit untuk memberikan Tuhan kewenangan penuh dan memutuskan kapan untuk melakukan hal-hal. Seringkali kita tidak setuju dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan itu terlalu cepat. Tuhan, saya belum siap untuk ujian seperti itu atau iman seperti itu. Saya belum siap untuk pekerjaan seperti itu. Tuhan, saya masih harus tunggu anak-anak saya gede dulu. Dan lain-lain. Jadi waktu tutup pintu, itu sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi, tapi waktunya tiba dan waktunya sedang tertutup. Kamu Nuh berdiri di pintu, lihat keluar Batra, dan kamu lihat teman kamu lagi lari untuk masuk ke dalam Batra. Dan kamu tahu dia nggak bakal keburu. Kamu akan bilang apa ke Tuhan? Tuhan, 10 detik, 30 detik lagi, tolong. Tapi Tuhan tutup pintunya. Kamu akan bagaimana? Kamu akan bilang, Tuhan nggak ada belas kasihan, nggak punya hati. Masa nggak bisa tunggu 30 detik? Tapi orang itu, teman kita itu, harusnya kan lari 40 detik lebih awal kalau dia mau masuk. Sebenarnya waktunya lama untuk dia masuk. Jadi pintu itu beritahu kepada kita, jangan hilang kesempatan. Karena waktunya, kita nggak tahu. Nuh tidak mengontrol waktu itu. Kita pun tidak bisa mengontrolnya. Itu semua terserah Tuhan, tergantung Tuhan. Dan pintunya kalau udah tutup, nggak bisa dibuka lagi. Itu sebabnya, jangan hilang kesempatannya. Lukas 13 ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ada waktunya untuk terima kasih karunia. Ada waktunya untuk berpegang kesempatan yang Tuhan berikan. Masalahnya, banyak orang pikir waktunya cukup. Dua Korintus pasal 6 ayat 2, kita udah baca minggu lalu.
pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya saat ini, sekarang adalah waktu yang berkenan itu. Jadi semoga kita semua pegang kesempatan ini untuk masuk. Amin. Yang keempat, mari kita pikirkan mengenai air. Air yang tetap bertahan. Kejadian 7 ayat 17-21, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat batra itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah, jadi airnya tetap selama 150 hari. Ketika air itu makin bertambah, airnya bukan hanya di bagian luar batra, tetapi juga di dalam, ada di mana-mana. Apa yang akan membuat kita bisa melampung, bisa naik hari ini? Apakah kita bisa menolak air itu? Apakah kita memiliki kemampuan untuk menolak? Airnya tidak hanya menutupi bumi, tapi gunung-gunung yang tinggi pun tertutup. Di dalam Alkitab, gunung-gunung tinggi melambangkan bangsa-bangsa, orang-orang yang statusnya rohani tinggi, secara politikus juga, bahkan orang yang tampaknya imannya bagus bisa ada di bawah air. Wahyu 17 ayat 9-10. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Jadi gunung itu seperti sebuah bangsa, seperti seorang raja. Yesaya 40 ayat 3-5 dan Yesaya 41 ayat 15 sebagai referensi. Apakah kita bisa melampung di atas air itu? Meskipun di saat air itu membuat bahkan gunung-gunung kelelap. Apa yang kita butuhkan? Bagaimana kita bisa melampung di atas air? Sebelum kita pikirkan mengenai hal itu, saya akan sebut poin yang terakhir dengan singkat. Orang-orang yang tersisa. Siapakah orang-orang yang tersisa? Nuh dan mereka yang bersama dia di dalam batra. Untuk bisa masuk, apa kualifikasinya? Siapa yang bisa masuk? Siapa orang-orang yang bisa masuk ke dalam batra? Yang di dalam batra waktu air bah mulai. Siapa mereka? Berapa? Berapa orang? 8. Termasuk Nuh kan? Ini orang-orang siapa? Dalam kata lain, bagaimana kamu dan saya bisa menjadi orang yang tersisa? Bagaimana masuk ke dalam batra? Apakah kita harus beli tiket? Harus reservasi dulu, bayar duit? Bagaimana cara masuknya? Yang pertama, mereka adalah keluarga Nuh. Mereka adalah orang-orang yang memanggil Nuh sebagai bapak. Orang yang telah menjadi anak-anak dari Tuhan Allah Bapa. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi untuk membangun batra. Mereka ada di dalam batra. Itu sebabnya sangat penting untuk kita untuk partisipasi, untuk membangun batra Tuhan. Datang dan melihat, menjadi tamu di gereja itu tidak cukup. Saya pernah dengar khotbah. Saya sangat diberkati dengan khotbah itu sebelum lama. Dan pendetanya bilang, tidak ada Kristen yang tidak serve apa ya? Saya bilang saya suka khotbahnya.
Tapi saya cuma sharing satu poin yang dia buat, yang dia sampaikan. Jangan salah mengerti. Tapi tahu kan surfingnya. Saya kaget untuk dengar pendetanya yang bilang tidak ada Kristen yang tidak surfing. Karena kalau kamu sudah diselamatkan, kalau kamu ditaruh di Taman Eden, kalau kamu dipanggil oleh Tuhan, ada tujuan. Dan melakukan hal-hal untuk menggenapi tujuan itu disebut surfing. Jadi kalau kita bilang kita Kristen tetapi kita tidak melayani Tuhan, kita tidak menuju kepada tujuan itu hanya kamu menyebut diri kamu sendiri orang Kristen dan bukan Tuhan mengakui kamu sebagai orang Kristen. Kita harus partisipasi untuk membangun bahtera Tuhan. Kalau kita ingin masuk dalam bahtera itu. Jadi surfing tadi itu melayani. Jadi dari sini menunjukkan bahwa orang-orang yang tersisa itu sedikit. Banyak orang yang hidup di zaman itu, tetapi hanya Nuh dan keluarganya, hanya sedikit. Yesaya 24 ayat Matius 24 ayat 13. Yesaya 41 ayat 15. Zaman Nuh itu menunjukkan kepada kita timingnya. Jadwal akhir zaman. Ada waktu di mana Tuhan memanggil Nuh lewat firman, dan akan ada waktu juga kan Tuhan panggil kita lewat firman. Dan firman Tuhan kepada Nuh bukanlah firman yang menghibur. Instruksi dan firman Tuhan kepada Nuh bukannya kamu semuanya lancar-lancar, saya jaga urus kamu, tetapi perintah atau firman Tuhan kepada Nuh adalah instruksi untuk membangun bahtera. Dan seringkali firman Tuhan kepada kita pun adalah instruksi untuk sesuatu yang kita harus lakukan. Tuhan bilang bangun bahtera. Jadi Nuh mulai bangun bahtera. Ada waktu di mana membangun bahtera itu, saat untuk membangun bahtera itu mulai. Dan kalau bahteranya udah selesai, Tuhan bilang dalam 7 hari air bah akan datang, dan ini adalah 7 hari terakhir untuk menyampaikan firman Tuhan. Nuh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan 1 Petrus. Nuh menyampaikan firman Tuhan mungkin saat pembangunan, tetapi 7 hari terakhir waktunya telah tiba. Hujan air bah akan datang. Jadi 2 bagian ini menyambung dengan 3,5 tahun dari 7 tahun pencobaan besar untuk menyampaikan firman Tuhan dan membangun gereja Tuhan. Setelah itu air bah akan mulai, dan itu permulaan dari 3,5 tahun yang terakhir. 3,5 tahun yang terakhir bukan semuanya tentang air bah dan penghakiman, tetapi bagian dari itu, bagian pertama kan air bah, penghakiman atas semua yang fasik, yang tidak masuk ke dalam bahtera. Orang-orang yang tidak menganggap firman Tuhan itu penting. Orang yang tidak masuk ke dalam firman Tuhan, mereka dihakimi. Tetapi setelah penghakiman itu, datang waktu menanti sampai dunia baru mulai. Yesaya, Daniel pasal 12 ayat 12 beritahu kepada kita, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Setelah 1260 hari yang adalah 3,5 bulan, muncul menjadi 1335 hari. Bukan bulan tapi tahun awalnya. Dan dibilang diberkati orang yang sabar sampai akhir. Jadi orang yang tersisa adalah orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir, yang bisa tunggu sampai akhir. Artinya tidak akan gampang, tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang tersisa. Sekarang sebagai kesimpulan, air bah seperti apa yang kita sedang hadapi hari ini? Kita semua menghadapi air bah
kesusahan secara keuangan, masalah-masalah keuangan, masalah hubungan, cobaan, godaan, air bah, kegelapan yang ingin mentenggelamkan iman saya yang kecil. Mazmur 69 ayat 1 sampai 2 beritahu kepada kita, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Apakah ini doa kita? Air bah ini menghanyutkan aku, selamatkanlah aku. Wahyu 12 ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Itu yang setan lakukan di akhir zaman. Dan kita sedang hidup di akhir zaman sekarang. Setan sedang melakukan hal itu. Apakah kita sedang dihanyutkan dengan air yang keluar dari mulut setan? Air bah ini adalah bayangan dari Yesus Kristus. Air bah ini waktu airnya datang, dia mengambang. Jadi semoga batramu dan batraku, semoga iman kita, Gereja Sion, di saat waktunya tiba, daripada kita ada di bawah, semoga kita bisa mengambang, mengampung ke atas. Saya bisa bayangin, dia nggak ada tempat atau metode untuk menguji batra itu. Dia bangun selama 70-80 tahun kan. Tapi cara mengujinya gimana? Ujian terakhir adalah hari penghakiman. Air bah datang. Pasti saya akan ketakutan kalau saya dia. Waduh, ini batra yang gede bisa mengapung di atas air atau akan ada di bawah ya? Itu kekhawatiran yang mungkin kita memiliki tentang iman kita. Apakah iman saya bisa melewati cobaan akhir zaman? Apakah saya bisa mengambang atau saya akan tenggelam? Dan kadang Tuhan menguji kita. Tuhan izinkan kita melalui ujian-ujian. Dan di saat ujian itu bukan yang terakhir, itu hanya ujian kecil kan? Ujian. Jadi kita harus tanya, saya sedang mengambang di atas ujian ini, apakah ini bekerja atau tidak? Kalau enggak, kamu harus lakukan sesuatu untuk memastikan di saat hari penghakiman yang sebenarnya datang, kita bisa mengambang di atas air. Jadi kalau ujian datang, kadang kita harus bersyukur, ya kan? Karena dari situ kita bisa cek iman kita. Apakah saya sedang jatuh ke dalam ujian? Kalau begitu saya harus lakukan sesuatu sebelum yang benaran datang. Yesus datang ke bumi ini dan dia tunjukkan kepada kita bahwa dia adalah batra yang hidup. Dia berjalan di atas air. Air tidak menelan dia. Air tidak bisa membiarkan dia tenggelam. Dan waktu Petrus lihat itu, dia bilang, Tuhan, izinkan saya bisa jalan di atas air. Dan dia bilang, datang, dan dia bisa jalan di atas air. Waktu mata dia melihat Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tapi waktu mata dia melihat kepada angin dan ombak, dia mulai tenggelam. Jadi rahasia untuk bisa jalan di atas air, mata kamu tuh melihat apa? Apakah mata kamu gemetar dengan rasa takut karena kamu melihat angin badai dan ombak? Ataukah mata kamu hanya menatap kepada Yesus Kristus? Jadi kunci untuk bisa mengambang di atas air adalah Kejadian 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi kata pakal itu yang digunakan adalah koper dalam bahasa Ibrani, dan kapar itu artinya penutup. Jadi ini seperti tutup pendamaian di dalam bait suci. Jadi koper ini atau pakal artinya untuk menutup. Jadi darah Yesus itu menutup dan menebus dosa kita. Dan pakal ini keluar dari pohon, kayak darahnya pohon. Cairan yang keluar dari pohon. Dan pohon kehidupan Yesus Kristus datang ke bumi ini.
dan dia kasih cairan dari tubuh dia, dan itu kita sebut sebagai darah Yesus Kristus untuk menutupi dosa-dosa kita. Dan kita diinstruksikan hari ini untuk menutupi batra bagian dalam dan bagian luar. Ada kita mungkin udah menutupnya tapi cuma bagian dalam. Tapi dia bilang bagian dalam dan luar harus ditutup dengan benar di dalam gereja atau di luar gereja, di dalam rumahmu dan bahkan di luar rumah kamu. Di saat kita bisa melihat Tuhan ataupun kita pikir Tuhan tidak sedang melihat kita, apapun hati aku dan tindakan aku harus sama. Apakah kita ditutup dengan darah Yesus Kristus, gereja? Apakah ada lubang? Itu adalah ujian kita. Di saat kita melihat lubang, apa yang kita harus lakukan? Misalkan kita sedang bangun batra sama-sama. Kalau kita lihat lubang, apa yang kita lakukan? Bentar lagi kita akan berjalan. Yang melihat ada lubang harus menutupi lubang itu. Jadi kita butuh bantuan setiap orang untuk menutupi lubang-lubang dengan pakal. Jadi di dalam orang kalau ada lubang, atau di dalam departemen ada lubang, air akan masuk. Daripada menyalakan departemen itu atau orang itu untuk lubang itu, semoga kita yang melihatnya mengambil darah Yesus Kristus dan menutupinya. Amin. Jadi semoga tidak akan ada satu lubang jarum di dalam hidup kita, iman kita, yang akan mengizinkan air dunia ini, air dari sinaga itu untuk masuk ke dalam kita. Jadi semoga kita bisa menolak air itu, dan pada akhirnya kita semua akan mengapung di atas air. Dengan cara itu baterainya seperti roh Allah yang melayang di atas samudra air. Dan Nuh menunggu dengan mengutus keluar burung merpati dan burung gagak di saat yang tepat. Jadi semoga kita seperti itu, yang bisa menjadi orang-orang yang menutupi pakal di gereja kita dan diri kita sendiri. Dan semoga Tuhan selamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk darah Yesus Kristus yang akan mengizinkan kita untuk menolak air bah dari dunia ini. Bapak, kami telah berusaha untuk tahan nafas, keluar ke dunia dan bilang saya akan menolak semua godaan, tapi itu tidak bertahan lama dan kami semua tenggelam. Oleh karena itu kami percaya bahwa kami membutuhkan darah-Mu untuk menutupi kami, bagian dalam dan bagian luar, agar kami bisa ada di atas air-air dunia ini. Allah Bapa, umat-Mu sedang menghadapi air bah macam-macam di dunia ini dalam hidup mereka. Namun hari ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau telah berikan kepada mereka darah Yesus Kristus, firman Tuhan ini, untuk mengizinkan kami semua bisa ada di atas semua permasalahan kami dan di atas semua godaan. Izinkan kami untuk ada di atas semua kegelapan dan rasa depresi dan ujian dan perkataan-perkataan dan air yang keluar dari mulut sinaga. Dan Bapa, tolong izinkan umat-Mu bisa terima kemenangan pada akhirnya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.